Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Mari kita melanjutkan mendengarkan bacaan renungan harian yang diambil dari buku Renungan Pagi. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 20 Mei, perpecahan dalam kelompok. Ayat inti terdapat dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada awal tahun 1854, pikiran James dan Ellen White sudah mantap tentang perlunya lebih banyak tata tertib dan struktur di antara para pemeluk Sabat. James tidak hanya menganggapnya penting, tetapi ia juga percaya jika tanpa tata tertib dan struktur, maka gerakan itu tidak akan mengalami banyak kemajuan. Oleh karena itu, ia dapat menulis pada bulan Maret bahwa Allah menunggu umatnya untuk menjadi benar, menjadi tertib dalam penginjilan, dan menjunjung tinggi standar kesalehan, sebelum ia menambahkan lebih banyak lagi ke dalam jumlah kita. Fakta bahwa Advent hari Sabat juga menghadapi penentangan yang terorganisasi pertamanya pada saat itu tidak diragukan lagi, semakin memperkuat keyakinan James tentang topik tersebut. Pada awal tahun 1854, dua pendeta, H.S. Case dan C.P. Russell, telah menentang James dan Ellen White. Dalam musim gugur tahun itu, mereka mulai menerbitkan publikasi sendiri, yaitu Messenger of Truth, yang mereka harapkan tidak hanya akan menyaingi Review and Herald, tetapi juga akan menarik sejumlah besar penganut hari Sabat ke dalam pengaruh mereka. Bersamaan dengan munculnya kelompok Messenger of Truth ini, 2 dari 4 pendeta penganut Sabat di Wisconsin juga membelot, J.M. Stephenson dan D.B. Hall, mulai mempromosikan pandangan tentang milenium temporal dan pandangan tentang masa mendatang yang menyatakan bahwa ada kesempatan kedua untuk pertobatan selama milenium. Tak lama kemudian, kedua pendeta Wisconsin itu bergabung dengan kelompok Messenger dalam menentang kepemimpinan White. Dengan begitu banyak orang-orang yang tidak sejalan di antara mereka, tidak mengherankan bahwa para penganut Sabat selama paruh kedua tahun 1850-an semakin banyak menulis artikel yang mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang prinsip-prinsip Alkitab terkait dengan tata tertib gereja dan penumpangan tangan kepada pemimpin yang disetujui. Tuhan itu baik. Ia bahkan membantu umatnya belajar dari perpecahan dan masalah-masalah di tengah-tengah mereka. Begitulah yang terjadi di gereja Kristen mula-mula. Sebagai hasilnya, kita memiliki surat-surat berupa nasihat Paulus yang luar biasa kepada Timotius dan Titus yang menguraikan prinsip-prinsip Alkitabiah tentang organisasi. Selain itu, surat-surat yang ditulis oleh Paulus, Yakobus, Petrus, Yudas, dan Yohanes membantah ajaran-ajaran sesat dari mereka-mereka yang menyimpang. Tanpa bimbingan Tuhan untuk melewati masalah-masalah yang terus diakibatkan oleh para guru palsu tersebut, gereja akan semakin menyedihkan di setiap zaman. Tolonglah kami, Bapa, untuk menyadari lebih jelas bagaimana Engkau dapat menggunakan situasi yang sulit
untuk menumbuhkan gerejamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.